رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga para hadirin yang ada di studio, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa meluangkan waktu yang kita punya, kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk kembali kita duduk bersama, untuk kembali kita membuka pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal oleh pembawa acara, bahwasanya kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-14 di halaman 82. Tetapi seperti biasa, qabla an nadkhul ila darsin jadid, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan memurajaah sedikit dari apa yang sudah pernah kita ambil pada pelajaran yang telah lalu. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil hal-hal yang berkaitan dengan ismul isyarat atau kata tunjuk, di mana kita sudah mengambil kata tunjuk baik itu hadza dan hadhihi yang kita gunakan untuk yang jarak dekat, ataupun juga kita sudah mengambil dzalika dan tilka untuk benda yang jaraknya jauh, untuk isim yang jaraknya jauh. Nah, selain itu kita juga sudah mengetahui bentuk jamak dari hadza dan hadhihi, di mana ketika kita menunjuki kepada orang-orang yang banyak dan jaraknya dekat, maka tidak bisa kita menggunakan hadza atau hadhihi lagi, tetapi kita menggunakan haula'i. Begitu juga ketika kita ingin menunjuki orang yang jumlahnya banyak tetapi jauh dari kita, maka tidak bisa lagi kita menggunakan dzalika atau tilka, karena dzalika dan tilka kita gunakan untuk yang jumlahnya satu. Oleh karenanya ketika kita ingin menunjuki kepada yang jumlahnya banyak, maka kita menggunakan ulaika apabila yang kita tunjuki adalah jaraknya jauh dari kita. Nah, kita bisa lihat di halaman 81, silakan dibuka dulu sebelum kita masuk ke halaman 82. Kita lihat di tabel yang paling atas, kita mendapati ada asmaul isyarati lil ba'id. Kata atau isim-isim isyarat, kata-kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuki al-ba'id, yang jaraknya jauh dari kita, ya. Di sini dicontohkan ketika kita ingin menunjuki seorang siswa, satu orang yang jaraknya jauh, maka kita mengatakan dzalika talibun, karena yang kita tunjuk satu orang. Tetapi kalau ternyata yang kita tunjuk ini bukan cuma satu siswa, tetapi banyak siswa, talibun, sudah kita ambil bentuk jamaknya yaitu tullabun, ya. Maka tidak bisa lagi kita menggunakan dzalika tullabun, enggak sinkron, enggak sama. Dzalika untuk satu orang, tetapi ternyata yang kita tunjuki tullabun, banyak siswa. Oleh karenanya dzalika nanti akan kita jamakkan, akan kita ganti ke dalam bentuk jamak, yaitu ulaika tullabun. Hal yang sama juga berlaku kepada tilka. Contoh yang kita lihat di bawah, tilka talibatun, kita menunjuki ada seorang siswi, ya, jauh, maka kita katakan tilka talibatun. Tetapi apabila yang kita tunjuk itu ternyata bukan cuma satu siswi,
banyak siswi, misalkan tholibatun, maka tidak sesuai lagi kalau kita menggunakan tilka tholibatun. Kenapa? Karena tilka untuk satu orang, sementara tholibatun banyak orang. Oleh karenanya nanti tilka akan kita ganti ke dalam bentuk jamak sama seperti dzalika, yaitu ulaika tholibatun. Ini yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Juga ya, yang sudah kita ambil adalah yang berkaitan dengan fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir hum, fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir mereka laki-laki, serta fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir hunna, bersambung dengan dhamir mereka perempuan. Kita lihat di tabel yang di bawahnya. Contoh, Muhammadun dzahaba, Muhammad telah pergi. Kalau ternyata yang perginya banyak, berarti kita katakan kata gantinya adalah hum. Contoh kita lihat di sini, Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun. Muhammad, Hamid dan Ali berarti mereka laki-laki. Maka nanti dhahabanya kita tambahkan dengan wawul jamaah. Kemarin sudah sempat kita tuliskan dhahabu, ya, ditambahkan dengan wawul jamaah, wawu yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Begitu juga ketika kita berbicara tentang fi'il madhi untuk perempuan, contohnya di sini Muhammadun dzahabat, Maryamu dzahabat, ya, Maryam telah pergi. Berarti di sini yang menjadi pelaku yang pergi adalah satu orang perempuan. Ketika yang pergi ini ternyata lebih dari satu orang perempuannya, contoh misalkan Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu, ya, berarti nanti kata ganti yang kita gunakan adalah hunna, mereka perempuan. Sehingga nanti fi'il madhinya akan kita berikan tambahan nunun niswah di belakang dari fi'il madhinya, kita katakan dhahabna. Nah, ini adalah bentuk murojaah kita dari apa yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Hanya sekedar mengulang, ya, hanya sekedar menyegarkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Nadkhul ila darsin jadid. Silakan kita masuk kepada pelajaran yang baru. Ad-darsul rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14. Di sini kita akan mendapati sebuah dialog yang ya tadi sempat disinggung ya, agak lumayan panjang ya. Nanti kita akan baca satu persatu seperti biasa, akan memutar ya, dibaca satu persatu kemudian langsung diterjemahkan supaya nanti bisa difahami apa yang sedang didialogkan, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sini. Baik, untuk yang pertama ya, salam tidak perlu dibaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita mulai dari Abu Ishaq, dibaca dua-dua ya, pertanyaan dan juga jawaban ya, dua-dua. Bismillah. Kaifa haluka ya Ami? Iya. Ana bi khairim alhamdulillah. Iya. Kaifa halukum man antum? Iya, cukup dulu, silakan diterjemahkan. Bagaimana kabarmu wahai paman? Iya. Ana bi khairin alhamdulillah. Iya. Saya apa sih? Saya bi khairin. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, betul. Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Man antum? Siapa kalian? Iya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah ya. Kemudian kaifa halukum? Siapa kalian? Kaifa halukum, bagaimana kabar kalian? Man antum, siapa kalian? Berikutnya silakan kita ke Mas Fajar, silakan. Nahnu abna'ud dukturi Musa. Iya, Musa, titik ya. Kalau titik berarti berhenti. Kalau pertanyaan berarti nanti intonasinya naik ya. Lanjut, satu lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang tadi belum sempat diterjemahkan ya, terjemahkan dulu ya. Yang pertama afwan. Nahnu
abna untuk turi Musa. Silakan. Kan tadi ditanya, man antum, siapa kalian? Maka dijawab, nahnu, kami, betul. Kami anak-anaknya Dr. Musa. Betul ya. Lanjut. Kami adalah anak-anaknya Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban abukum sodiki. Lanjut. Aina amukum. Betul. Amukum ada tasdidnya ya. Amukum asyaikhu Isa. Silakan diterjemahkan dulu. Selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang ya. Lanjut. Abukum sodiki. Sodiki teman dekat. Abukum bapakmu. Bapak kalian adalah sodiki, adalah teman saya. Bapak kalian adalah teman saya. Dan Aina. Oh ya, di mana ibumu? Amukum. Oh ya. Di mana pamanmu? Yaitu bapak gitu. Syekh Isa ya. Di manakah paman kalian? Syekh Isa ya. Jadi pamannya mereka ini namanya Syekh Isa. Namanya Isa tapi karena mungkin orang yang memiliki kedudukan dipanggilnya Syekh. Aina ammukum, di mana paman kalian, yaitu Syekh Isa. Silakan dilanjutkan berikutnya. Huwa maridu. Iya. Huwal an fil mustashfa. Iya, diterjemahkan dulu. Dia sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Betul. Satu lagi. Syafahullah. Man hadhihi. Apa ini dibacanya? Tiflatul lati ma'akum. Iya. Syafahullah. Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkan dia. Betul ya. Ini biasanya kalau kita berbincang-bincang dengan teman kita, misalkan terlihat teman kita sakit, biasanya kita katakan syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Ini yang sakit dia, berarti kanya kita ganti syafahullah, semoga Allah memberikan kesembuhan untuknya. Lanjut silakan. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Siapa ini? Siapa ini anak? Siapa anak ini? Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapakah anak perempuan ini yang bersama kalian? Yang bersama kalian, betul ya. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum. Siapakah anak kecil, anak perempuan ini yang bersama dengan kalian? Berikutnya silakan Abu Rizky. Iya ukhtuna. Iya. Masmuha. Diterjemahkan dulu. Dia saudara kami. Iya, dia saudara perempuan kami. Masmuha. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Satu lagi, ini pendek-pendek. Ismuha Laila. Namanya Laila. Iya, namanya adalah Laila. Selanjutnya silakan Mas Hafid. Aina baitukumul jadidu? Iya, betul. Baitunal jadidu qaribum minal matori. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Di mana rumahmu yang baru? Di mana rumahkum? Rumah kalian ya? Betul. Di manakah rumah kalian yang baru? Di mana rumah kalian yang baru? Rumah kami yang baru dekat dengan motor. Ya, ini motor baru kita dapati sekarang ya. Motor itu adalah bandara. Diambil dari kalimat toro yatiru, artinya terbang. Motor itu artinya tempat penerbangan, berarti bandara ya. Silakan diulangi sekali lagi. Baitunal jadid. Baitunal jadidu qaribum minal matori. Iya. Rumah kami dekat dengan yang baru. Oh iya, afwan.
Rumah kami yang baru dekat dengan bandara. Betul sekali ya. Baituna jadid, rumah kami yang baru dekat dengan bandara. Iya, dekat dari bandara ya. Berikutnya silakan. Antum fil madrasati tsanawiyati wa nahnu bil jami'ati. Iya. Ana fi kulliyatil handasati wa mahmudun fi kulliyatit tibbi. Iya. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Iya. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Apakah kalian sekolah di SMA? Iya, apakah kalian berada di sekolah menengah atas SMA Tsanawiyah? Ini dalam kurikulum pendidikan di Timur Tengah, Tsanawiyah itu SMA. Apakah kalian berada di SMA? Silakan dijawab. La, tidak. Kami di universitas. Iya. Saya belajar di Fakultas Arsitek. Handasa, Fakultas Teknik ya. Fakultas Teknik, silakan lanjut. Dan Mahmud di Fakultas Kedokteran. Betul. Dan Ibrahim di Fakultas Syariah. Iya. Dan Yusuf di Fakultas Perdagangan. Iya, perdagangan atau industri ya. Atau bisa industri ya. Kalau ekonomi iktisodi ada lagi ya. Ya. Jadi kita lihat di sini, antum fil madrasati tsanawiyah, apakah kalian ada di SMA? Jawab, la nahnu bil jami'ati. Tidak, kami ada di universitas. Nah, setelah ini kita akan mendapati beberapa kosakata yang baru. Kita lihat di sini. Ana fi kulliyatil handasati. Saya ada di kuliah. Kuliah ini adalah fakultas ya. Yang ada dalam sebuah universitas ya. Saya berada di Fakultas Handasa. Kita kemarin sudah mengambil muhandisun. Muhandisun itu insinyur ya. Insinyur itu kan kuliahnya di mana? Handasa, di teknik ya. Saya kuliah di Fakultas Teknik. Wa Mahmud, dan Mahmud itu ada di Fakultas Tib. Berarti nanti jadinya tobib ya. Berarti Fakultas Kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati. Ibrahim ada di Fakultas Syariah ya. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah ya. Kalau di kita hukum Islam ya. Kalau di kita tuh nanti di IAIN itu ada Fakultas Hukum Islam ya. Kalau Syariah itu memang biasanya di kampus-kampus luar negeri. Di Libya juga ya, fakultasnya syariah, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati, dan Yusuf ada di Fakultas Perdagangan. Selanjutnya silakan kita ke Mas Trias, mangga. Man zalikal fatayal ladzi fi sayyaratukum. Boleh diulangi sekali lagi? Man zalikal fatayal ladzi. Fataya atau fata? Fata ladzi. Fata ya? Ya, enam. Enggak ada ya-nya. Man zalikal fatal ladzi fi sayyaratukum. Ada huruf fi. Fungsinya apa? Mengejarkan. Berarti bukan sayyaratu tetapi sayyarati ya. Nah. Boleh diulangi sekali lagi? Man zalikal fatal ladzi fi sayyaratikum. Iya. Huwa zamili. Iya. Baik, silakan diterjemahkan. Siapakah itu? Itu apa? Siapakah pemuda itu? Siapakah pemuda itu? Yang ada di dalam mobil kalian? Iya. Siapakah pemuda itu yang ada di mobil kalian? Jawab. Mereka teman-temanku. Pemuda itu satu orang atau banyak orang? Satu ya. Masa jawabannya mereka? Iya, dia temanku. Dia adalah temanku. Huwa ya, kan satu orang. Huwa ya. Iya, huwa zamili. Dia adalah temanku ya.
Baik, kita kembali lagi ke Abu Ishaq, silakan. Min aina huwa? Huwa min Inkaltaro. Iya, betul. Silakan diterjemahkan. Dari mana dia? Dia dari Inkaltaro, Inggris. Inggris ya. Dari mana dia? Dia dari Inggris. Lanjut, silakan. Masmuhu. Iya. Siapa namanya? Mm-mm. Ismuhu Williamu. Iya, ismuhu Williamu. Namanya William. Siapa namanya? Namanya adalah William. Baik. William, oh ya. Iya, namanya kan dari Inggris ya. Kan tadi disebutkan di depan bahwa dia dari Inggris ya. Dia teman saya dari Inggris, namanya adalah William ya. Silakan berikutnya. Amuslimu huwa. Amuslimun huwa. Mun huwa ya, tidak ada alif lamnya, maka dibaca bertanwin muslimun. Apakah dia muslim? Iya. La. Huwa nasrani. Oh, nasraniyun. Nasraniyun. Abuha. Apa? Abuhu. Ustadi. Ismuhu Dukturu Edward. Iya. Edwardu. Iya, ismuhu Dr. Edward ya. Silakan bukan dulu. Amuslimun huwa. Apakah dia muslim? Apakah dia muslim? La, tidak. Bukan. Dia orang Nasrani. Dia seorang Nasrani. Ayahnya adalah pengajar. Nah ya, jadi kita lihat di sini ustadz itu maknanya bisa lebih luas daripada yang kita bayangkan ya. Kalau di Indonesia kan ustadz itu konotasinya untuk pendakwah yang mengajarkan agama, tetapi ternyata ustadz itu lebih luas maknanya. Bisa diartikan dengan guru, pengajar ya, atau kalau di jenjang perkuliahan ustadz itu terjemahannya adalah profesor ya. Profesor. Ya. Atau di sini dosen ya. Jadi karena Mahmud ini kan dia adalah kuliahnya di Fakultas Teknik ya. Kuliahnya di Fakultas Teknik. Jadi kita lihat abuhu ustadi. Bapaknya adalah dosenku ya. Ismuhu, silakan. Namanya adalah Dr. Edward. Iya, namanya adalah Dr. Edward ya. Doktor ya. Bukan dokter. Kalau dokter itu yang berkecimpung di dunia kesehatan ya, suntik menyuntik ya, tabib ya. Tabib. Kalau dokter itu berarti yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan sampai S3 ya. Lanjut, ini ada dalam kurungnya, ini doa, silakan dibacakan doanya. Yahdihimullahu ilal Islam. Iya, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah bagi keduanya ke dalam agama Islam. Selanjutnya silakan Abu Rizki. Adhabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikumur yaum. Naam, dahabna. Betul, silakan diterjemahkan. Apakah kalian pergi ke rumah sakit untuk menziarahi pamanmu hari ini? Iya. Naam, iya. Saya pergi sekarang. Dhahabna. Kami ya. Kami telah pergi. Kita ulang sekali lagi. Adhabtum ilal mustashfa. Apakah kalian telah pergi ke rumah sakit? Li ziyarati ammikumul yaum, untuk menziarahi. Ini ya. Ziarah itu artinya mengunjungi, berkunjung ya. Jadi ketika kita mengunjungi saudara kita, itu namanya kita sedang berziarah, meskipun yang sedang kita kunjungi masih hidup ya. Karena kan kadang-kadang di bahasa kita ziarah itu konotasinya untuk ke kuburan saja ya, untuk yang sudah meninggal. Kamu habis dari mana? Saya habis ziarah ke teman saya. Ternyata temannya masih hidup. Berarti berkunjung ya. Apakah kamu telah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian yang pada hari ini?
Maka dijawab, na'am, iya, zahabnya, kami telah pergi. Nah, ini adalah dialog yang panjang ya. Alhamdulillah sudah kita baca dan juga sudah kita terjemahkan, sudah kita pahami. Tinggal nanti kita menjawab di sini ya, latihan-latihan yang ada ya. Ada tamarin, kita lihat di sini ya. Nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyati ya. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di sini kita diberikan pertanyaan-pertanyaan, ada 10 pertanyaan yang kita diminta untuk menjawabnya. Tidak mesti sesuai dengan nas ya, karena tidak ada instruksinya untuk sama dengan nas. Tidak ada instruksinya untuk sama dengan dialog yang kita sudah baca tadi. Yang jelas jawaban itu kira-kira harus sinkron dengan pertanyaan ya. Jadi kita pahami dulu pertanyaannya, baru kemudian kita jawab. Terserah kita mau jawabnya seperti apa, tetapi harus punya kaitan dengan pertanyaannya. Jadi sekali lagi kita pahami dulu pertanyaannya, setelah kita pahami baru kita jawab. Oleh karenanya dalam pepatah bahasa Arab ada istilah fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu ya minimal dari setengah jawaban ya. Jadi supaya kita bisa menjawab, kita paham dulu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya kita nggak paham, bisa jadi nanti jawabannya juga melebar ya. Hei, kamu habis dari mana? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Nah, kan nggak nyambung antara jawaban dengan pertanyaan. Baik, nomor 1 silakan kita ke Mas Hafid ya. Nomor 1 silakan. Man antum? Iya, difahami dulu pertanyaannya, dan dari memahami pertanyaan itu kita akan bisa menjawab. Siapa kalian? Siapa kalian? Berarti jawabannya silahkan. Pertanyaannya kan kalian ya. Kalau pertanyaannya kalian, cocoknya jawabannya siapa nih? Saya, kamu, dia, kami, tullabun. Betul ya. Man antum, siapa kalian? Karena pertanyaannya adalah kalian, berarti jawabannya kami. Kalian kan berarti orang banyak. Nanti orang banyaknya ini akan menjawab kami. Nggak tepat kalau jawabnya ana, berarti kan satu orang. Man antum, siapa kalian? Nahnu, terserah kita apa nih, misalkan kita ini para pedagang, nahnu tujarun, boleh. Kita ini para pelajar, nahnu tullabun, boleh. Dan seterusnya ya. Man antum, tadi jawabannya Mas Hafid, nahnu tullabun. Nomor 2 silakan. Aina baitukum? Aina baitukum, silakan difahami dulu pertanyaannya. Baiti qaribun minal masjidi. Iya, ini pertanyaannya baitukum. Di mana rumah kalian? Berarti jawabannya bukan rumah saya. Baituna. Betul. Baituna qaribun minal masjid. Makanya sekali lagi kita lihat di sini pertanyaannya, kita lihat ya. Supaya antara jawaban dengan pertanyaan itu sinkron. Yang ditanyakan nomor 2, aina baitukum, di mana rumah kalian? Berarti yang sedang ditanya ini banyak orang. Nanti mereka jawab baituna, rumah kami. Tadi apa? Qaribun minal masjid ya, rumah kami dekat dengan masjid ya. Baik, berikutnya nomor 3. Ini pertanyaan yang akan kita jawab ini ya. Ketika kita dimasukkan ke dalam kuburan ini ya. Pertanyaannya sudah bocor sekarang ya. Berarti ngejawab bukan anak. Ya, silakan. Man rabbukum? Man rabbukum ya. Rabbuna sate. Rabbuna, betul. Allah. Betul ya. Kita lihat di sini. Man rabbukum? Siapa Rabb kalian? Berarti kan dijawab bukan Robbi, tapi Rabbuna, Rabb kami, supaya menyesuaikan dengan pertanyaan kalian. Nah, ya. Rabbuna, Rabb kami adalah Allah. Rabbuna Allah ya. Subhanallah ini ya. Pertanyaannya sudah bocor sekarang ya. Semoga kita bisa menjawabnya nanti ya. Nomor 4 silahkan Abu Ishaq. Man lo ma lugatukum. Iya.
Pelan-pelan saja, Lugatuna. nggak apa, ya. Lugatuna Arabia. al-arabiyatu, ya. Bisa jadi, ya. Lugatuna al-arabiyatu. Bahasa kami adalah al-arabiyatu, bahasa Arab. Ustaz, kalau bahasanya bahasa Indonesia ya silakan. Lugatuna al-indonesiatu, ya. Ustaz, bahasanya bahasa Inggris. Lugatuna al-inkiliziyatu, dan seterusnya, ya. Yang jelas di sini, ya, poinnya adalah ma lugatukum, jawabannya lugatuna. Apa bahasa kalian? Bahasa kami bla 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 bla. Nomor 5, silakan. Aina madrasatukum? Iya. Silakan. Di mana ya? Di mana sekolah kalian? Madrasatuna apa? Coba pertanyaannya difahami dulu. Di mana sekolah kalian? Iya. Jawabannya kira-kira misalkan Iya. sekolah kami dekat dengan masjid, misalkan, biar gampang. Madrasatuna Dekat apa ya? Masjid. Qoribun masjidun. Minal masjidi. Coba diulangi sekali lagi. Aina madrasatukum? Aina madrasatukum? Iya. Di mana sekolah kalian? Iya. Madrasatuna. Iya. Dekat. Qoribun minal masjidi. Iya. Kita lihat di sini, ya. Tadi di pertanyaan yang nomor 2, kalau tidak salah, ada pertanyaan aina baitukum? Di mana rumah kalian? Rumah ini mudzakkar atau muannats ya? Baitun. Mutakar. Baitun, mudzakkar atau muannats? Baitun. Mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar, ya. Tapi kan belakangnya ada letaknya baitun. Bukan tak marbutoh. Taknya bukan tak marbutoh, ya. Tak biasa ini. Aina baitukum? Di mana rumah kalian? Bait mudzakkar. Maka jawabannya baituna, rumah kami, qoribun, dekat dengan masjid, qoribun. Sedangkan sekarang di nomor 5, pertanyaannya adalah aina madrasatukum? Yang ditanyakan apa? Sekolah itu mudzakkar atau muannats? Muannats. Berarti jawabannya madrasatuna qoribun atau qoribatun? Qoribatun. Ya. Baituna, sekolah kami, qoribatun minal masjidi, itu dekat dari masjid. Bisa difahami kira-kira yang ini? Baik, ya. Selanjutnya Mas Aji, silakan nomor 6. Antum muslimuna? Iya, difahami pertanyaannya supaya bisa dijawab. Apakah kalian orang-orang muslim? Iya. Orang-orang Islam? Naam. Nahnu muslimuna. Betul. Naam, nahnu muslimuna, ya. Jadi pertanyaannya di sini kita lihat A, apakah? Itu nanti potensi jawabannya ada 2. Kalau tidak naam, ya lah, ya. Ini pertanyaan dengan A. Kemudian berikutnya antum, antum. Yang ditanyakan kalian, berarti jawabannya kami. Naam, nahnu muslimuna. Nomor 7, silakan Abu Rizky. Afi baitikum haqiqatu. Hadiqatu. Hadiqatun. Tun. Iya. Apakah di rumah kalian di dalam rumahmu ada taman? Iya, apakah di dalam rumah kalian ada kebun, ya, atau ada taman, ya?
Silahkan. Ya terserah, ini kan ya jawabannya boleh ya. Yang penting menyesuaikan dengan pertanyaan. Boleh na'am, boleh la, silahkan. Na'am, misalkan. Na'am. Na'am. Fi baituna. Fi ada fi. Fi baitina. Iya, fi baitina. Hadiqatun ya. Hadiqatun ini sepertinya baru kita dapati sekarang ya. Hadiqatun itu artinya adalah taman atau kebun ya. Afi baitikum hadiqatun. Apakah di rumah kalian ada kebunnya ya? Ada tamannya? Oh, na'am misalnya ya. Na'am berarti fi baitina, karena kan yang ditanyakan fi baitikum, di rumah kalian. Maka jawabannya iya, di rumah kami fi baitina ada hadiqatun, ada kebunnya. Nomor 8 silahkan. A'indakum sayyaratu? Sayyaratun. Betul. A'indakum sayyaratun. A'indakum sayyaratun. Iya, difahami dulu pertanyaannya supaya nanti kita bisa mengetahui jawabannya. Naam. Indana sayyaratun. Indana sayyaratun. Boleh ya. A'indakum sayyaratun. A seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Ini jawabannya kalau enggak na'am ya Allah. Mas Hafid tadi memilih jawaban na'am. A'indakum sayyaratun, apakah kalian memiliki mobil? Kalau iya berarti kami memiliki, karena kan pertanyaannya kalian. Pertanyaannya indakum, maka jawabannya na'am. Indana, kami memiliki sayyaratun, sebuah mobil. Nomor 9 silakan. Aina mudarrisukum. Iya. Aina mudarrisukum. Silahkan difahami pertanyaannya, kemudian dicari jawabannya. Mudarrisuna fil fasli. Iya ya. Aina mudarrisukum ya. Di mana guru kalian? Mudarrisuna, guru kami, fil fasli misalkan, ada di dalam kelas. Yang terakhir silakan Mas Trias. Antum mudarrisuna? Iya. Apakah kalian itu para guru? Iya, apakah kalian adalah para guru? Lah, ya ini boleh nih jawabannya beda sendiri. Tadi teman-teman jawabannya na'am semua, sekarang jawabannya la ya. La, nahnu tullabun. Betul, subhanallah ya. La, nahnu tullabun. Barakallahu fikum jami'an ya. Barakallah. Apakah kalian adalah para guru? La, nahnu tullabun. Kami adalah para siswa, adalah para pelajar. Nah, jadi ini ya 10 pertanyaan yang sudah kita jawab, dan kita jawab min indina, dari diri kita sendiri, tanpa ada kaitannya dengan dialog yang sebelumnya sudah kita baca. Berikutnya kita akan masuk kepada latihan yang kedua, Iqra waktu ya. Yang mana latihan Iqra waktu ini instruksinya adalah Iqra itu apa? Bacalah, waktu dan juga tulislah. Berarti nanti insya Allah di akhir pelajaran saya akan memberikan tugas kepada teman-teman yang ada di sini untuk kembali menulis ya. Karena sudah 2 pertemuan kita nggak ada tugas ya. Baik, Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ada kurang lebih 12 nomor di sini. Kita mulai dari Abu Ishaq, dan di sini ya sebagian besar kosakata yang ada itu tidak berharokat. Jadi nanti di sini kita akan diuji ya sejauh mana pemahaman kita terhadap pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kalau seandainya pemahaman kita sudah bagus ya, atau kita sudah memahami apa-apa yang kita sudah ambil di pelajaran-pelajaran sebelumnya, insya Allah nanti ini bisa kita baca. Baik, nomor 1 silahkan. Nahnu muslimuna. Iya. Allah Rabbuna. Dibacanya sebentar Abu Ishaq, dibacanya secara komplit harokatnya. Nahnu muslimuna. Iya.
Allahu Rabbuna was Islamu dinuna. Iya. Wa Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Iya. Wal Qur'anu karim al karimu. Iya. Kitabuna. Iya. Pelan-pelan saja. Al Qur'anu al karim kitabuna. Wal Qur'anul karimu kitabuna. Iya. Wal Ka'batu kiblatuna. Iya. Wal Arabiyatu lugatuna. Iya, subhanallah ya. Ini satu nomor saja lumayan panjang ya. Tarik nafas dulu ya sebelum kita terjemahkan. Silakan diterjemahkan Abu Ishaq. Kami adalah orang muslim. Iya, kami adalah orang-orang muslim. Allah Rabb kami. Allah adalah Rabb kami, betul. Wal Islam dan Islam agama kami. Islam adalah agama kami, betul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasuluna, Rasul kami. Adalah Rasul kami. Al-Qur'an Al-Karim kitabuna. Al-Qur'an Al-Karim adalah kitabnya kami. Iya. Wal Ka'batu dan Ka'bah. Iya. Kiblatuna. Iya, apa kiblatuna tuh? Kiblat kami. Kiblat kami ya. Kiblatnya ada di mana ini? Di Mekah. Di Mekah ya. Wal Arabiyatu. Wal Arabiyatu iya. Lugatuna, bahasa Arab dan bahasa kami. Dan bahasa Arab adalah bahasa kami ya. Insyaallah, barakallah, ini nomor 1 ya. Sudah lumayan panjang. Baik, ini kita masuk ke nomor yang kedua. Sudah diharokatin belum? Iya. Yang sudah diharokati ganti dulu bukunya ya. Yang sudah diharokati ganti dulu bukunya ya. Ini sambil kita menguji ya. Ya. Ini insya Allah manfaatnya bukan buat siapa-siapa, tapi buat kembali kepada diri kita sendiri. Nomor 2, silakan. Aina mudari sukum ya ihwanu. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Betul, masya Allah ya. Berikutnya diterjemahkan dulu, silakan. Di mana mudarrisukum? Guru kalian. Betul. Di mana guru kalian? Ya, saudara Ikhwan, teman-teman. Ya, Ikhwan, gitu. Wahai saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, ya. Di mana guru kalian atau di mana guru kalian? Wahai saudara-saudara. Kharaja pergi. Kharaja nahnu nakhruj min hadhil ghurfati ila huna. Keluar ya. Kharaja artinya keluar. Telah keluar. Iya. Sekarang dari kelas dan pergi ke mudir. Oh, kepala sekolah. Betul ya. Mudir sudah pernah kita ambil dulu ya. Di mana guru kalian, wahai ikhwan, wahai saudara-saudara? Dia telah keluar sekarang dari kelas dan dia pergi menuju kepada kepala sekolah ya. Berikutnya nomor 3, silakan. Fi ayyi syara'un syar'in ya. Syar'in baitukum ya, baitukum. Baituna fi syar'in ada alif lamnya. Fi syari'il alladhi amama mahkamati. Betul ya. Ini kita mendapati beberapa kosakata yang baru. Di antaranya adalah ayun ya. Ayun. Kemasukan fi, jadi fi ayyi syari'in baitukum. Ai itu artinya yang mana ya. Fi ayyi syari'in, di jalan yang mana? Rumah ya, kalian. Rumah kalian. Kalau kita terjemahkan secara bebas nanti rumah kalian ada di jalan apa begitu ya. Tapi ayyin artinya yang mana? Di jalan yang mana rumah kalian? Jawab, silakan. Baituna, rumah kami. Rumah kami di jalan yang di depan mahkamah.
Mahkamah itu apa? Di depan mahkamah, ya. Sudah jadi bahasa kita ya, mahkamah. Kantor ya, bukan. Pengadilan ya. Mahkamah kan tempat hukum ya, mahkamah. Rumah kami ada di jalan yang di depannya pengadilan. Nomor 4, silahkan Abu Rizky. Nomor 4 ya. Abuna sodiku ammakum. Kita ulangi sekali lagi. Abuna sodiku ammakum. Diulangi sekali lagi. Abuna sodiku amikum. Amikum ya. Kita potong satu persatu dulu. Abuna ya. Coba diterjemahkan. Bapak kami. Bapak kami berarti kita baru mendapati mubtada, betul? Ya. Abuna, bapak kami berarti baru mubtada. Kalau mubtada itu kira-kira butuh kepada apa ya? Khobar. Kepada khobar. Bapak kami ada apa dengan bapak kami? Teman. Bapak kami adalah sodiku amikum. Sodiku temannya paman kalian. Berarti susunannya apa ini? Mudhaf mudhafun ilaih ya. Sodiku amikum, temannya amikum, paman kalian. Jadi ami sebagai mudhafun ilaih dari sodiq ya. Abuna, bapak kami adalah sodiku amikum, adalah temannya paman kalian ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya ham itu kita baca kasroh. Kenapa? Karena sebagai mudhafun ilaih dari sodik ya, temannya paman kalian. Bisa difahami kira-kira Abu Rizky? Iya. Selanjutnya silakan, siapa ini? Lanjut dulu silakan. Nomor 5. Antum mudarrisuna? Iya. La, nahnu atibba'u. Iya, betul. Silakan diterjemahkan dulu. Apakah kalian para guru? Iya. Bukan. Kami para dokter. Bukan, kami adalah para dokter. Betul. Nomor 6. Mas Hafid silakan nomor 6. Antum abnaul mudiri? Betul. La, nahnu hafadatuhu. Iya. Nah, ini kita dapat kosakata yang baru lagi ya. Silakan diterjemahkan dulu. Apakah kalian anaknya guru? Anak-anaknya. Apakah kalian anak-anaknya Mudir? Pemimpin? Iya. Kepala sekolah? Kepala sekolah. Apakah kalian adalah anak-anaknya kepala sekolah? Tidak. Tidak. Kami adalah hafadah. Hafadah itu adalah nanti bentuk jamak dari hafid, yaitu cucu ya. Insya Allah nanti akan kita ambil di akhir dari pelajaran ini ya. Hafid itu artinya cucu, anaknya anak ya. Anaknya anak. Bentuk jamaknya adalah hafadah. Jadi kita lihat di sini, nahnu hafadatuhu ya. Kami adalah cucu-cucunya ya. Bukan anak-anaknya, tapi kami adalah cucu-cucunya, anaknya anak. Mas Trias silakan nomor 7. Iya, madrasatuna kabiratun. Iya, betul. Madrasatukum sogiratun. Iya, masya Allah ya. Silakan diterjemahkan. Sekolah kami besar. Sekolah kami besar. Sekolah kalian kecil. Dan sekolahan kalian kecil ya. Betul. Kita lanjut lagi. Silakan. Lana hadikotun jamilatun fitil kal Qaryati, betul ya. Lana, kami mempunyai kebun yang bagus di kampung itu. Iya, lana, kami memiliki atau kami mempunyai hadiqatun jamilatun. Ya, kami memiliki kebun yang bagus fitil kal qaryati,
di kampung itu. Betul ya. Nomor 8. Ini subhanallah ya, nggak ada harokatnya tapi bisa kita baca. Nomor 9 silakan. 9. Ihwanun. Tar dulu. Ihwana. Oh ya. Akhuna. Tolibu. Tolibu atau toliba atau tolibi? Tolibun. Tolibun, betul ya. Apa tadi pertama? Akhuna tolibun fil. Fi atau fil? Fi ya. Fi kuliyatit. Tibbi. Iya. Diulangi sekali lagi silakan. Akhuna talibun fi kuliyati tibi. Iya, betul. Silakan diterjemahkan dulu. Saudara kami. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, betul. Saudara kami laki-laki adalah pelajar. Murid ya? Iya, murid pelajar, mahasiswa sama ya. Tapi karena dia adalah sekolahnya di fakultas, berarti mahasiswa ya. Saudara kami adalah mahasiswa di. Saudara kami adalah mahasiswa di fakultas kedokteran. Betul ya. Saudara kami adalah mahasiswa di fakultas kedokteran. Nomor 10 silakan. A'antum. Iya. Attiba'u. Tasdidnya di huruf ba ya. A'antum atibba'u. Iya, betul. Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Iya, betul ya. Diterjemahkan dulu silakan. Apakah kalian dokter? Adalah para dokter. Ba'du sudah pernah kita ambil ya. Juga, sebagian. Ya. Sebagian. Ba'duna sebagian dari kami. Atibba'u adalah dokter. Adalah para dokter. Dan sebagian dari kami adalah para insinyur. Betul ya. Ba'duna atibba. Sebagian dari kami adalah para dokter. Wa ba'duna muhandisun. Dan sebagian dari kami adalah para insinyur. Nomor 11, Masya Allah ini mudah ya. Silakan dibaca dulu ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Iya, silakan diterjemahkan. Allah adalah Rabb kami dan Rabb kamu. Kalian. Rabb kami dan juga Rabb kalian. Betul ya. Nomor 12 yang terakhir, siapa ini? Nah, siapa? Nomor 12 ini dulu. Aina dhahabtum ya ikhwanu? Iya. Dhahabna ila suqi. Iya, betul. Silakan diterjemahkan dulu. Kemana kalian pergi, wahai saudara-saudara? Iya. Kami pergi ke pasar. Betul ya. Dhahabna ila suq. Kami telah pergi ke pasar. Nah, ini iqra waktu ya, latihan membaca dan juga latihan yang menulis. Tolong untuk teman-teman yang ada di sini, untuk hadirin yang ada di sini, untuk menuliskan ini sebagai tugas bagi kita di pertemuan yang berikutnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya sebelum kita belajar, kita akan cek dulu tugasnya, menuliskan nomor 1 sampai nomor 12 lengkap dengan harokatnya. Insyaallah. Ya, supaya nanti ketahuan ini mana yang sudah pas memberikan harokatnya dan mana yang masih belum tepat. Ya, jadi 12 nomor ini dituliskan lengkap beserta dengan harokatnya. Ada yang mau ditanyakan barangkali silakan. Sebelum kita cukupkan, mangga. Silakan. Di percakapan di awal pelajaran tadi, di kalimat kedua dari Bapak itu kan A'antum fil madrasatis sanawiyati. Iya. Kenapa waktu dijawab nggak pakai fi tapi
bil jami'ati. Betul ya. Nih subhanallah, terima kasih atas pertanyaannya. Antum fil madrasati ats-tsanawiyati, apakah kalian berada di fi ya, menggunakannya fi, apakah kalian berada di madrasah tsanawiyah, sekolah SMA? Maka dijawab di sini la, nahnu bil jami'ati. Penggunaan lafadz bi itu memiliki makna yang banyak ya. Kita tahu dalam bahasa Arab satu lafadz itu bisa memiliki lebih dari satu makna ya. Seperti misalkan contohnya huruf wa. Wow, yang kita ketahui kadang-kadang cuma satu, artinya apa? Dan padahal ada lebih banyak makna daripada dan ya. Misalkan apa tadi? Wawu qasam ya, demi. Wallahi, demi Allah. Atau ada juga nanti wawu hal, betul ya. Ada juga nanti wawu kasrah misalkan, dan seterusnya. Begitu juga dengan bi. Bi dalam bahasa Arab ya, itu memiliki lebih dari satu makna. Yang kita ketahui awalnya bi itu adalah kita gunakan dan kita maknai dengan ya. Contoh, ana aktubu bil qalam, saya menulis dengan bolpen ya. Bi ya, bi dengan. Tetapi ternyata dalam bahasa Arab juga bi itu memiliki makna yang serupa dengan fi. Sama-sama artinya di. Kok bisa? Kita bisa melihat dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan ya, ketika berbicara tentang Nabi Musa misalkan, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa ya. Idnadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya, ketika Allah memanggil Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa ya, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang disucikan, menggunakannya bi. Atau dalam ayat yang lain ya, ikhla'na alaik ya, wahai Musa, ikhla'na alaik, lepaskanlah sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sama ya, menggunakannya bi. Jadi di sini meskipun pertanyaannya dengan fi, boleh juga kita jawab dengan fi, boleh juga kita jawab dengan bi, karena makna bi salah satunya adalah serupa dengan fi. Bisa difahami? Baik, sepertinya cukup ya perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Silakan. Iya, baik, syukran jazakumullah khairan atas yang telah sampaikan di sore hari ini dari pelajaran lanjutan kita, pelajaran terbaru ya, ini pelajaran ke-14 ya para pendengar, tidak terasa sudah pelajaran ke-14 ini. Ya. Ya, semoga dari apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita ya di kesempatan sore hari ini, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti pelajaran bahasa Arab di sore hari ini, dan insya akan kembali hadir untuk Anda dapat ikuti kembali para pendengar kesempatan esok ataupun minggu yang akan datang ya. Insya akan kembali hadir untuk Anda dapat ikuti kembali, dan akhir kata saya Trias dan beserta Ustaz Mustamin dan juga Ustaz di sore hari mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.